perintah penangkapan in absentia untuk Paludan. Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan oleh kantor Kejaksaan Malmo atas dugaan sejumlah kejahatan. Diberitakan dari Daily Sabah pada Sabtu 6 Mei kemarin, Paludan telah diselidiki beberapa bulan lalu karena hasutan terhadap sekelompok orang, penghinaan dan serangan kasar terhadap seorang pejabat. Paludan pun membela diri saat berbicara dengan surat kabar Aftonbladet. Menurutnya, polisi Swedia dan polisi Malmo pada khususnya tak ingin melindungi dirinya. Jadi sangat berbahaya bagi dirinya untuk datang ke Swedia. Paludan mengatakan dirinya ingin bersaksi secara virtual dari Denmark dengan bantuan kepolisian Denmark. Paludan melakukan aksi membakar kopian Al-Quran di luar kedutaan besar di Stockholm pada Januari lalu. Ia melakukan aksinya tersebut di bawah perlindungan polisi dengan izin dari otoritas Swedia. Beberapa pekan kemudian ia kembali melakukan aksinya di depan masjid di Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ada satu informasi yang cukup menggembirakan ya, dari Swedia terkait dengan seorang politikus sayap kanan Swedia yang kerap sekali mendemonstrasikan pembakaran Al-Quran, yaitu Rasmus Paludan ya. Memang Rasmus Paludan ini dikenal sebagai seorang provokator, penghasut yang kerap melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa pembakaran terhadap Al-Quran ini ya, menurut PBB sendiri dalam resolusi Majelis Umum PBB ini bukan dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi, karena ini melanggar hak-hak sipil dan politik warga dunia ya. Apa yang dilakukan Rasmus Paludan ini sangat berbahaya, karena di situ ada provokasi, ada ujaran kebencian ya, ada nada-nada kebencian terhadap umat Islam. Dan memang terbukti ya, setiap kali dia melakukan demonstrasi pembakaran Al-Quran selalu saja kemudian berimbas dengan adanya kerusuhan di berbagai negara. Dan alhamdulillah ya, kemarin kalau tidak salah polisi Swedia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Rasmus Paludan secara in absentia. Kalau in absentia itu maksudnya yang bersangkutan itu tidak hadir ya, tidak hadir untuk memberikan pembelaannya sebelum diterbitkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Ini terkait dengan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan Rasmus Paludan, yaitu hasutan, kemudian penghinaan dan serangan kasar kepada seorang pejabat. Rasmus Paludan sendiri kayaknya juga panik ya. Dia juga dalam satu wawancara dengan salah satu media, dia mengatakan bahwa dia sebenarnya kepingin membela diri dari tuduhan-tuduhan ini semua, tetapi kayaknya pembelaannya juga tidak dianggap atau tidak dipertimbangkan oleh kepolisian Swedia. Dengan kata lain, kalau Rasmus Paludan berani datang ke Swedia, maka dia akan ditangkap. Kalau di luar Swedia ya kita nggak tahu, karena kita tidak tahu apakah di antara kepolisian negara Swedia dan yang lain itu punya hubungan atau punya perjanjian hukum ya, perjanjian internasional soal ekstradisi maupun soal kasus-kasus pidana. Tetapi setidaknya berita ini cukup melegakan. Semoga saja yang bersangkutan ini suatu saat tertangkap. Kalaupun tidak tertangkap, kita meyakini ya bahwa orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina Al-Quran dan lain sebagainya, maka dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.